Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran lingkungan hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kali ini, silakan menyimak video ini hingga selesai karena di akhir akan ada penugasan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa jenis tanaman obat di sekitar kita. Di Indonesia memiliki beribu-ribu jenis tanaman obat. Namun baru sebagian kecil dari tanaman-tanaman obat tersebut yang diketahui manfaatnya. Pemanfaatan tanaman obat untuk dijadikan obat juga harus memperhatikan faktor-faktor kelestarian tanaman tersebut. Dengan kata lain, selain menjadi tanaman-tanaman, kita juga harus menanam dan membudidayakan tanaman tersebut agar tidak punah. Nah, berikut ini beberapa jenis tanaman obat di sekitar kita. Pertama adalah bawang merah. Bawang merah termasuk bumbu dapur. Hampir semua masakan menggunakan bawang merah sebagai bumbu dan penyedap rasa. Selain sebagai bumbu masakan, bawang merah juga memiliki khasiat sebagai obat. Bawang merah merupakan tanaman semusim, yaitu tanaman yang hanya hidup beberapa bulan. Setelah itu mengering dan mati. Bawang merah ditanam pada dataran rendah yang lembab dan cukup banyak air hingga ketinggian permukaan tanah sekitar 1.300 di atas permukaan laut. Nah, dari umbinya itu dapat tumbuh lagi tanaman yang baru. Untuk menanamnya, umbi dikeringkan dan disimpan beberapa bulan sebelum ditanam. Umbi bawang dapat dipanen dalam usia 70 hari. Nah, akarnya serabut dengan tinggi sekitar 15-50 cm. Daun tanaman ini mudah dikenali karena berbentuk pipa yang berlubang dan di tengahnya ada ujung berbentuk lancip. Nah, ternyata si bawang merah ini selain untuk bumbu juga dapat digunakan sebagai obat demam dan perut kembung pada anak-anak. Selanjutnya juga bisa digunakan sebagai obat dari kencing manis. Seperti itu. Lanjut ke bawang putih. Ini sahabatnya bawang merah. Nah, bawang putih ini memiliki aroma yang khas sehingga mudah dikenali. Bawang putih merupakan tanaman semusim yang umurnya hanya sekitar 90 hari dan memiliki tinggi sekitar 60 cm. Batangnya terdiri atas gabungan pelepah daun, beralur, dan berwarna hijau. Umbinya berwarna putih dan dilapisi kulit tipis berwarna putih. Nah, untuk menanamnya digunakan umbi yang sudah dikeringkan. Bawang putih mengandung minyak atsiri yang bersifat antiseptik dan antibakteri. Bawang putih juga mengandung senyawa alisin yang berfungsi untuk mencegah penyakit jantung koroner dan tekanan darah tinggi. Nah, selain yang telah Ustazah sebutkan di atas, ternyata ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan terapi bawang putih. Salah satunya adalah batuk, wasir, dan tekanan darah tinggi. Oke, selanjutnya adalah jambu biji. Buah jambu biji sudah dikenal oleh masyarakat. Tanaman jambu biji berkayu keras. Sosok tanamannya yang bercabang banyak, kulit batang berwarna coklat dan mudah mengelupas. Ternyata daun kakunya berbentuk lonjong dan bunganya kecil berwarna putih. Bunganya tumbuh terselip di antara dari ranting pangkal daun. Nah, jambu biji ini berbuah sepanjang tahun, jadi tidak ada musim-musimnya seperti itu. Nah, jambu biji mengandung biji yang sangat banyak dan tersebar pada seluruh bagian daging buahnya. Pohon ini ditanam di halaman atau dibudidayakan sebagai pohon buah-buahan. Jambu biji juga sering tumbuh liar dan dapat tumbuh pada ketinggian 1-1.200 meter di atas permukaan laut. Bagian yang digunakan adalah daun, buah mengkal, ranting muda, dan akar. Nah, beberapa penyakit yang dapat diobati antara lain ada diare, itu biasanya menggunakan daunnya. Ya, diare, perut kembung, menurunkan kolesterol, haid tidak lancar, sering buang air kecil, luka, sariawan. Nah, buahnya bisa menyembuhkan kencing manis, menurunkan kolesterol dan sembelit, seperti itu. Selanjutnya, jahe. Tanaman
Tanaman jahe memiliki akar serabut yang berdiri tegak, tingginya mencapai 50 cm dan membentuk rimpang berwarna hijau. Daunnya panjang, berbentuk lancet, ujungnya runcing dan berwarna hijau tua. Bunganya majemuk, berbentuk bulir, ujungnya runcing dan memiliki panjang kisaran 2 cm. Tangkainya berwarna hijau kemerahan, kelopak bunganya berwarna ungu dan berbentuk corong. Tanaman jahe terdiri dari dua jenis, yaitu jahe merah dan jahe putih. Nah, tanaman jahe diperbanyak dengan menggunakan rimpang. Kalau kemarin Ustazah pernah memberikan tugas untuk menanam tanaman jahe, coba kalian tengok kembali kira-kira bagaimana pertumbuhan tanaman jahe yang kemarin telah Ananda tanam, apakah mati atau subur, seperti itu. Nah, ternyata tanaman ini dapat dipanen pada umur sekitar 6-9 bulan. Nah, bagian tanaman jahe yang digunakan sebagai bahan obat adalah rimpang jahenya. Apa sih Ustazah khasiatnya? Khasiat jahe yang jelas adalah menghangatkan tubuh dari udara dingin, ya, membuat wedang jahe seperti itu. Terus mengobati mulas, mengobati keseleo jika jahe ini diparut atau dihaluskan, kemudian dicampur dengan satu buah asam yang telah matang, lalu oleskan ramuan tersebut pada bagian tubuh yang keseleo. Jadi yang kelima adalah jarak pagar. Jarak pagar merupakan tanaman perdu besar yang bercabang tidak teratur. Tinggi tanaman ini mencapai 3 meter. Batangnya bergetah agak kental, daunnya lebar berbentuk jantung, dan tangkainya panjang. Buahnya berbentuk bulat telur, terbagi dalam 3 ruang yang berisi biji jarak. Nah, pada masing-masing ruang terdapat satu biji yang bentuknya bulat lonjong berwarna hitam. Nah, si jarak pagar ini dapat tumbuh di dataran rendah sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, bagian tanaman yang digunakan untuk mengobati adalah daun dan bijinya. Untuk apa sih Ustazah? Untuk mengobati diare pada bayi, lalu mengobati luka atau terkirir, mengobati rematik, atau bahkan mengobati sembelit. Oke, yang keenam adalah jeruk nipis. Batang tanaman jeruk nipis memiliki duri dan tingginya bisa mencapai 3,5 meter. Daunnya berbentuk bulat telur berwarna hijau. Buah jeruk nipis berbentuk bulat, kulitnya tipis, dan jika matang, kulitnya berwarna hijau akan menjadi kuning. Untuk menanamnya sendiri dapat menggunakan biji cangkok atau okulasi, ya kan? Nah, tanaman jeruk nipis ini dapat juga dijadikan tanaman hias dengan menanamnya di dalam pot. Bagian dari tanaman jeruk nipis yang digunakan untuk bahan obat adalah daun, bunga, dan akarnya. Buah jeruk nipis berkhasiat sebagai obat batuk, penuruh dahak, dan untuk membantu proses pencernaan. Nah, bagian kulit jeruk nipis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai obat antiseptik atau mulut dan kerongkongan. Seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah kencur. Kencur ini bisa ditanam di halaman rumah atau di pot. Kencur dapat tumbuh di daerah pegunungan atau dataran rendah yang tanahnya gembur. Nah, kencur tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Daunnya lebar sekitar 10 cm. Daun dan rimpangnya beraroma khas dan terasa pedas. Nah, rimpang kencur ini berbentuk seperti susunan jari. Tanaman kencur ini dibudidayakan dengan rimpang yang telah tua. Rimpang kencur berkhasiat sebagai obat batuk, kembung, mual, sakit perut, dan sebagai penambah nafsu makan. Yang kedelapan adalah kunyit. Kunyit termasuk tanaman rempah dan obat. Nah, tanaman kunyit berupa semak dan tingginya sekitar 70 cm. Daun dan rimpang tanaman ini digunakan sebagai bumbu masakan. Dari rimpangnya diperoleh warna kuning yang digunakan pula sebagai pewarna masakan. Tanaman ini mempunyai batang semu, akar serabut yang berwarna coklat muda, dan membentuk rimpang. Daunnya memanjang sekitar 40 cm, berwarna hijau pucat dan mempunyai tangkai yang panjang. Rimpangnya berbentuk jari, berwarna kuning dan sedikit bersisik. Nah, untuk menanam kunyit digunakan rimpang yang sudah tua dan kering.
Nasi kunyit ini juga bisa diperbanyak dengan mengambil anakan tanaman dari rumputnya. Biasanya kunyit digunakan untuk menghilangkan jerawat dan noda hitam di wajah, mengobati usus buntu, mengobati amandel, mengobati disentri, dan masih banyak lagi khasiat kunyit. Selanjutnya adalah lidah buaya. Nah, selain dikenal sebagai penyubur rambut, lidah buaya atau terkenal dengan aloe vera juga bermanfaat bagi kesehatan loh. Tinggi tanaman lidah buaya sekitar 30-50 cm. Batangnya berbentuk bulat atau pipi dan berwarna hijau. Daunnya tunggal, ujungnya runcing, tepinya bergerigi dan berdaging tebal. Bunganya majemuk, tumbuh di ujung batang dan berwarna jingga atau merah. Tempat untuk budidaya lidah buaya adalah daerah yang mempunyai ketinggian 0 sampai 150, maksud Ustazah 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, pembudidayaan lidah buaya dilakukan melalui anakan. Oke, berikut ini manfaat dari lidah buaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, penyubur rambut. Yang kedua, untuk mengobati sembelit. Yang ketiga, mengobati ambeien. Dan yang terakhir adalah menurunkan kadar gula dalam darah. Yang ke-10 adalah sirih. Masih ingat kemarin terdapat tugas untuk menanam atau merawat tuban sirih. Bagaimana? Coba tengok kembali tanamanmu apakah masih hidup atau ada yang sudah mati mungkin. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sirih ya. Sirih ini termasuk tanaman merambat. Batangnya berruas-ruas dan berwarna hijau. Daunnya tunggal berbentuk hati. Tanaman sirih mudah tumbuh di tanah atau di pot. Nah, tanaman ini menyukai tempat terbuka agar terkena sinar matahari. Bagian tanaman yang digunakan yakni daunnya. Nah, berikut ini merupakan manfaat dari sirih. Yang pertama adalah menghentikan pendarahan gusi, mengobati sakit gigi, mengobati gatal-gatal, dan mengobati bronkitis. Oke, yang ke-11 adalah brotowali. Nah, brotowali ini termasuk tanaman merambat. Tingginya bisa mencapai 15 meter, baunya tajam dan dapat tumbuh baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi lebih dari 3000 meter di atas permukaan laut. Brotowali memiliki rasa pahit. Nah, brotowali ini biasanya ditanam sebagai tanaman obat. Berikut ini beberapa penyakit yang dapat diobati dengan brotowali. Salah satunya adalah mengobati rematik, kencing manis, dan luka. Oke, untuk penugasan kali ini Ustazah ingin kalian semua bereksperimen membuat jus wortel dan seledri. Jadi wortel dan seledri di jus ya, boleh pakai gula, boleh pakai susu, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa sih Ustazah kok disuruh buat jus gitu kan? Karena jus wortel itu kan wortel itu kaya vitamin A yang baik untuk mata. Kalian sudah belajar pakai laptop, pakai HP terus ya kan? Nah, ini butuh divitamin nih. Salah satunya dengan minum jus wortel. Nah, karena tadi kita juga sudah membahas khasiat seledri, nanti boleh jus wortelnya dikasih sedikit seledri gitu. Ustazah, kan aku nggak punya blender di rumah. Oke, kalau nggak punya, wortel dan seledrinya bisa dibuat infus water. Jadi nanti dipotong-potong terus direndam selama 6 jam. Selanjutnya baru bisa dinikmati. Oke, sekian dari Ustazah hari ini. Bye. Selesai sudah pembelajaran lingkungan hidup kali ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Sekian dari Ustazah. Baldatun thayyibatu warabul ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.